Era baru timnas Indonesia resmi dimulai. Pelatih anyar John Herman langsung menunjukkan gebrakan besar sejak hari pertamanya memimpin skuad Garuda. Tak menunggu lebih lama, pelatih berpengalaman asal Kanada itu segera merancang kedalaman tim sekaligus mempersiapkan proyek jangka panjang demi membawa Indonesia bersaing di level tertinggi Asia. Dalam pemusatan latihan perdananya, Herman terlihat fokus meletakkan kekuatan di setiap lini. Ia menekankan pentingnya kedalaman skuad, fleksibilitas taktik, serta mentalitas bertanding yang kuat. Beberapa pemain muda diberi kesempatan bersaing langsung dengan pemain senior, menandakan era kompetisi sehat di tubuh timnas Indonesia. Namun, kejutan besar datang dari rencana naturalisasi striker kelas dunia Jonathan David dari Los Celail. Penyerang tajam yang selama ini dikenal bersinar di kompetisi Eropa itu disebut masuk dalam radar utama Herman untuk memperkuat lini depan Garuda. Seperti diketahui, Jonathan David memiliki status eligible untuk membela timnas Indonesia karena disebut lahir di Bandung, Jawa Barat, sebelum kemudian melanjutkan karir sepak bolanya di luar negeri. Fakta tersebut membuka jalan bagi proses naturalisasi yang digadang-gadang akan menjadi salah satu langkah paling ambisius dalam sejarah sepak bola nasional. John Herman menilai Jonathan David sebagai sosok ideal untuk mengangkat kualitas serangan Indonesia. Kecepatan, penyelesaian akhir, serta pengalaman bermain di level elit dinilai mampu menjadi pembeda sekaligus mentor bagi striker-striker muda tanah air. Timnas Indonesia harus berani bermimpi besar. Kami ingin membangun tim yang tidak hanya kompetitif di Asia Tenggara saja, tetapi juga disegani di Asia, kata Herman. Jika rencana ini terwujud, kehadiran Jonathan David diyakini akan membawa warna baru bagi timnas Indonesia dan semakin mempertegas ambisi besar di bawah kepemimpinan John Herman. Publik sepak bola nasional pun mulai menaruh harapan tinggi pada transformasi besar yang sedang dirancang di tubuh skuad Garuda. Di sisi lain, kasus pemain bodong belum selesai. Timnas Malaysia sambut satu pemain asing yang mau naturalisasi melalui jalur yang sangat-sangat kuno. Ya, timnas Malaysia akan kedatangan satu pemain naturalisasi tua bangka dari jalur pemain asing yang 5 tahun berkarir di kompetisi lokal. Timnas Malaysia rupanya tak kekurangan peminat meski sedang menghadapi prahara rumah tangga. Harimau Malaya mendapatkan sanksi FIFA setelah dinyatakan melakukan pemalsuan dokumen dalam kasus 7 pemain naturalisasi. FIFA telah menghukum 7 pemain naturalisasi dengan larangan bermain selama 12 tahun serta denda kepada FAM. Tak cuma itu, 3 pertandingan FIFA Matchday yang dilakoni timnas Malaysia pun dinyatakan keok 0-3. Saat ini, kasus tersebut sedang diajukan oleh FAM kepada Badan Arbitrase Olahraga Internasional. Andai banding tersebut ditolak, maka sanksi larangan bermain dan kalah walkout di atas bakal tetap berlaku. Lebih dari itu, 2 pertandingan Dek Malai di kualifikasi Piala Asia 2027 pun bakal dinyatakan kalah 0-3 andai CAS membenarkan langkah FIFA. Sementara itu, dari Liga Malaysia terdapat 1 pemain asing yang mau bergabung Harimau Malaya. Pemain asing tersebut yaitu winger asal Argentina Manuel Hidalgo yang sudah tua bangka berusia 40 tahun. Manuel Hidalgo merupakan pemain Johor Darul Takzim yang musim ini dipinjamkan ke Kuala Lumpur City FC. Hidalgo berkarir di Malaysia sejak 2021 dan akan menginjak tahun kelima di negeri jiran pada tahun depan. Sesuai regulasi FIFA, pemain yang sudah tinggal 5 tahun di negara baru dapat membela timnas yang bersangkutan. Seperti diketahui, di Indonesia jalur naturalisasi tersebut terbilang sangat kuno lantaran tak lagi dipakai untuk memperkuat tim nasional. Jalur naturalisasi berdasarkan masa tinggal itu pernah dipakai untuk para pemain asing seperti kakek Christian Gonzalez, eyang Beto Gonçalves, hingga Pak D. Markelok. Baru-baru ini si tua bangka Ciro Alves berniat menjadi WNI setelah lebih dari 5 tahun tinggal di Indonesia. Meski begitu, Ciro sudah berusia 36 tahun dan dianggap sulit untuk bersaing di timnas Indonesia yang dipenuhi pemain naturalisasi jalur diaspora.
Sementara itu, penyerang berlabel Timnas Indonesia Ezra Walian menjadi pemain lokal paling banyak mencetak gol sejauh ini di Super League 2025-2026. Ezra Walian baru saja membantu Persik Kediri menang atas Persis Solo dengan skor 2-1. Penyerang kelahiran Amsterdam itu mencetak gol pertama Persik Kediri melalui tendangan penalti pada menit ke-19. Gol kedua Persik dicetak oleh Jose Enrique pada menit ke-45. Satu gol Persis Solo dilesakan oleh Sandro pada menit ke-90 plus 2. Satu gol Ezra Walian itu membuat dirinya menjadi pemain Indonesia yang paling banyak mencetak gol sejauh ini di Super League. Menurut Transfermarkt, Ezra Walian total sudah mencetak 5 gol. 4 gol lainnya ia cetak ke gawang Semen Padang, Persija, PSIM Yogyakarta, dan Dewa United. Pemain Indonesia lain yang mendekati perolehan Ezra Walian ialah Yakob Sayuri dari Malut United dan Axel Runtukahu dari Persija. Ezra Walian juga menjadi pemain terbanyak membuat assist sejauh ini di Super League. Ia telah mencatatkan 6 assist. Pesaing Ezra Walian ialah pemain asing Persita Raiko Rodriguez yang juga membuat 6 assist. Sementara itu, dengan penampilan apik Ezra Walian bisa membuatnya dipanggil ke Timnas Indonesia di era kepelatihan baru. PSSI kemungkinan akan segera mengumumkan sosok yang menjadi pelatih baru skuad Garuda. Terakhir kali Ezra Walian memperkuat Timnas Indonesia di era Sintayong di Piala AFF pada 2021. Di sisi lain, gaya John Herman disebut mirip Mourinho. Ya, pengamat sepak bola nasional Binder Singh menyoroti karakter unik calon pelatih Timnas Indonesia John Herman yang dinilai gemar melancarkan serangan psikologis dan psy-war menjelang pertandingan. Bung Binder, sapaan akrabnya, melihat adanya kemiripan antara metode pelatih berkebangsaan Inggris tersebut dengan pelatih manajer legendaris asal Portugal Jose Mourinho dalam hal meruntuhkan mental lawan. Sebagaimana diketahui, John Herman dikabarkan akan segera menjadi pelatih Timnas Indonesia. Belakangan ini, pelatih berpaspor Inggris itu kabarnya sudah menyetujui kontrak yang disodorkan oleh PSSI. Walau demikian, Herman masih belum secara resmi menandatangani kontrak. Bung Binder mengatakan tawaran PSSI berhasil membuat Herman memilih Timnas Indonesia ketimbang negara lainnya. Mendekati penandatanganan kontrak dengan Timnas Indonesia, Herman disebut sebagai pelatih yang gemar psy-war. Menurut Bung Binder, metode ini ia lakukan sebelum pertandingan untuk menurunkan mental lawan. Diketahui, metode seperti ini memang sering dilakukan oleh beberapa pelatih lewat serangan perkataan di konferensi pers. Salah satu juru taktik yang terkenal dengan metode ini adalah Jose Mourinho yang pernah menukangi Chelsea, Inter Milan hingga Real Madrid. Walau begitu, Bung Binder menilai Herman adalah pelatih yang mempunyai disiplin yang tinggi, terkhusus para seleksi pemain untuk timnya. Oleh karena itu, Bung Binder meminta hal-hal teknis seperti ini tak diganggu oleh siapapun. Ya, dan lantas bagaimanakah menurut pendapat kalian? Silahkan kalian tulis di kolom komentar. Di sisi lain, Jepang ketar-ketir. Pelatih mereka Hajime Moriyasu dibuat sangat ketakutan oleh pelatih Timnas Indonesia John Herman. Di tengah deretan nama besar yang meramaikan bursa pelatih Timnas Indonesia, satu nama kini meroket sebagai kandidat terkuat dengan sebuah rekam jejak yang sangat spesifik dan relevan, John Herman. Ia bukan sekedar pelatih berpengalaman, tetapi juga satu-satunya kandidat yang pernah menaklukkan Hajime Moriyasu, arsitek Timnas Jepang yang telah menjadi mimpi buruk bagi skuad Garuda. Bagi publik sepak bola tanah air, nama Hajime Moriyasu lekat dengan memori pahit. Di tangannya, Jepang telah 3 kali mempermalukan Timnas Indonesia dengan skor telak. Pertama, dengan skor 3-1 di ajang Piala Asia 2023, serta 4-0 dan 6-0 di babak kualifikasi Piala Dunia lalu. Tim Samurai Biru asuhan Hajime Moriyasu seolah menjadi tembok yang tak bisa diruntuhkan. Namun, John Herman pernah membuktikan bahwa tembok itu bisa ditembus. Jauh sebelum namanya dikaitkan dengan merah putih, ia pernah memberikan pelajaran berharga kepada Moriyasu. Momen itu terjadi dalam sebuah laga uji coba di Dubai pada 17 November 2022. Saat itu, timnas Kanada yang berada di bawah komandonya sempat tertinggal lebih dulu lewat gol cepat Yuki Soma.
Namun inilah saat dimana kualitas taktik Herman berbicara. Ia berhasil meracik strategi yang membuat timnya bangkit, menyamakan kedudukan melalui Steven Victoria, sebelum akhirnya mengunci kemenangan dramatis 2-1 lewat eksekusi penalti Lucas Cavallini di menit akhir. Kemenangan ini bukan sekedar keberuntungan, itu adalah satu-satunya kemenangan Kanada atas Jepang dalam 4 pertemuan resmi, sebuah bukti nyata dari kejelian taktik Herman. Bukti sahih pengaruh Herman semakin terlihat saat Kanada kembali bertemu Jepang setahun kemudian pada Oktober 2023. Kali ini, tanpa Herman di kursi pelatih, Kanada yang ditukangi Mauro Biello justru hancur lebur dengan skor 1-4. Padahal skuad Jepang yang diturunkan Moriyasu tidak banyak berubah. Fakta ini menggarisbawahi satu hal, John Herman memiliki resep untuk meredam dan bahkan mengalahkan sistem permainan racikan Hajime Moriyasu. Kemampuan spesifik inilah yang tidak dimiliki oleh kandidat lain dan tidak bisa menjadi nilai jual paling berharga bagi PSSI dalam misi mereka untuk naik kelas dan bersaing dengan para raksasa Asia.